Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna asbahna fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para kiai, ibu-ibu nyai, para ustadz dan ustadzah yang kami hormati, sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus segenap panitia pelaksana pengajian Ahad pagi masyarakat Madani, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian jamaah majelis taklim yang semoga Allah senantiasa merahmati, memberkahi, menjaga dan melindungi kita semua. Sungguh kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, juga nikmat sempat. Yang dengan nikmat-nikmat itu kita dimudahkan oleh Allah bisa melangkahkan kaki-kaki kita dari rumah-rumah kita menuju ke majelis ini dalam rangka untuk thalabul ilmi wa tafaqquh fiddin, menuntut ilmu dan memahami agama. Semoga amalan ini tergolong amalan soleh yang diridhoi oleh Allah dan menjadi salah satu penyebab kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan umatnya ke arah jalan kebaikan dan kebenaran dengan risalahnya Ad-Dinul Islam As-Siratal Mustaqim, yang kita yakini benar sebagai satu-satunya agama yang baik, satu-satunya agama yang benar, satu-satunya agama yang diterima dan diridhoi oleh Allah, yang kita ingin hidup dalam kondisi Islam dan kita ingin diwafatkan oleh Allah juga dalam kondisi Islam. Itulah orang-orang yang menetapi wasiat Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Bapak Ibu dan saudara-saudara serta adik-adik sekalian jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah, tema pengajian pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kami akan mengambil tema makna beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema ini kami ambil di antara yang menjadi dasar karena saat ini kita masih berada di bulan Rabiul, ya. Sudah masuk Rabiul akhir atau belum ini, Pak? Belum, ya. Berarti di penghujung akhir Rabiul Awal. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Rabiul Akhir. Di setiap kita berada pada bulan Rabiul Awal, langsung maupun tidak, kita itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kelahiran manusia agung, manusia mulia, Imamul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul, juga Sayyidul Anam, penghulunya seluruh manusia, bahkan termasuk
akmalul khalqi 'alal itlaq, manusia yang paling sempurna, bahkan termasuk juga manusia surga yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama kurun waktu 63 tahun lamanya, di mana tidak ada sosok manusia yang sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam persis seperti Nabi Muhammad, baik apa itu namanya secara fisik maupun karakternya. Juga tidak ada manusia setelah Rasul seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah itu Masya Allah termasuk manusia yang dihadirkan oleh Allah yang paling istimewa. Di dalam kitab-kitab yang bertalian tentang karakteristik Rasulullah, baik sifat-sifat fisik Rasulullah termasuk juga akhlak Rasulullah, kita bisa membaca secara jelas dan rinci seperti dalam satu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Tirmidzi yang berjudul As-Syama'il Al-Muhammadiyah. Juga di dalam kitab yang ditulis oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, Syama'ilu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan menjumpai keistimewaan yang luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara fisik Rasulullah itu disebut oleh para ulama akmalul khalqi 'alal itlaq, yang mengandung makna manusia yang paling sempurna. Fisiknya sempurna, akhlaknya juga sempurna. Rasulullah itu enggak wanteng Bapak Ibu. Kok tahu Ustaz? Iya, di kitab yang kita sebutkan tadi. Rasulullah itu tidak, postur tubuhnya tidak terlampau tinggi, juga tidak terlampau pendek, namun lebih dekat ke tinggi, tapi pas. Wong keduren bareng itu kan gak nyaman dilihat. Terus apa mana melebu omah terus sundul bareng kan gak enaknya. Wong terlalu pendek itu kan juga kurang nyaman untuk dilihat. Rasulullah itu pas. Rambutnya Rasulullah itu tidak terlalu lurus, juga tidak keriting. Kulitnya Rasulullah itu cerah, ya, cerah, mungkin lebih dekat ke glowing gitu Pak ya. Kulitnya Rasulullah SAW. Bahkan pernah saat bulan purnama, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in melihat wajahnya Rasulullah, kemudian melihat bulan purnama secara bergantian melihat wajahnya Nabi, melihat bulan purnama. Ternyata lebih bercahaya wajahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Rasulullah itu meludah, tidak pernah ludahnya Nabi itu kemudian jatuh ke bumi. Ludahnya Nabi itu ditadai oleh para sahabat, bahkan rebutan dalam nadai ludahnya Nabi. Dan ketika mereka dapat, mereka itu kemudian usapkan pada wajah dan tubuh mereka, dan ternyata ludahnya Nabi itu wangi Bapak Ibu, ludahnya Nabi. Nggih beda kare idune kula lan panjenengan sami, basin. Pemane pas esok mari turu tambah buasin. Nek ludahnya Nabi ndak wangi. Tidak sekedar wangi, ludahnya Nabi itu juga bisa dijadikan obat. Suatu ketika Rasulullah pernah memberikan satu pengumuman. Di antara makna pengumuman itu begini. Saya akan berikan royah. Royah itu sejenis panji perang. Rasulullah itu punya royah, panji perang.
yang dasarnya hitam, tulisannya putih, yang ada yang dasarnya putih, tulisannya hitam. Maktubun alaih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang saya akan beri royah ini adalah pemimpin pasukan yang terbaik. Itu pengumuman sebelum para sahabat itu tidur. Sebelum sahabat itu tidur, itu pada bincang-bincang, sopo ya sing kate diwehi iki, ya. Dan semuanya berharap dia ketika itu akan diberikan kepada pemimpin pasukan yang terbaik. Bahkan Umar di dalam salah satu riwayat itu, saya bahasakan omongannya Umar, saya tidak pernah caper kepada Rasulullah melebihi caperku ini saat ketika Rasulullah memberi pengumuman itu. Sehingga keesokan harinya Umar sengaja di depan Rasulullah karo ngetok-ngetok nek aku ki Umar gitu ya. Berharap dialah yang akan diberi roya itu. Ternyata saat Rasulullah tengok kanan tengok kiri mencari seseorang kok ndak ada. Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Di mana Ali?" Kemudian sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, Ali sakit matanya. Matanya sakit. Bawa Ali ke sini." Setelah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu dalam keadaan sakit matanya, kemudian matanya Ali yang sakit itu diludahi Nabi. Setelah diludahi Nabi langsung sembuh, seperti tidak pernah sakit. Jadi jenengan misale Pak ya, bojo sampean lara matane. Terus sampean idoni ya. Kira-kira sampean dilempar ulek-ulek ngono. Wis basen gak waras pisan ya. Tapi ini beda dengan Rasulullah SAW. Memang beda Rasulullah dengan kita. Bahkan keringat Rasulullah itu wangi. Pernah kan istrinya yang namanya Ummu Sulaim, disebut juga Ummu Salamah ya. Yang dulu suaminya Ummu Salamah ini maharnya adalah Islam ya. Beliau itu ketika dilamar Abu Thalhah, yang saat itu Abu Thalhah itu dalam keadaan ganteng, sugih, keturunan dari kabilah Quraisy yang sangat mulia ya, melamar Ummu Salamah ketika masih gadis ya. Ketika Ummu Salamah dilamar oleh wong ganteng, sugih ya, kadek dari keturunan bangsawan, tapi sayangnya dia masih kafir ya. Ummu Salamah mengatakan, orang seperti dirimu tidak layak untuk ditolak. Tapi kamu beda, imanmu itu beda dengan saya. Kalau kamu ingin tetap dengan saya dan saya menjadi istrimu, kamu harus masuk Islam. Nek iso ngono Bu sampean niku. Nek ana wong kafir nglamar sampean ya, ojo terima ae ya. Urusan agama harus diperhatikan terlebih dahulu ya. Jangan kok ndonyo ae misalnya ya. Calone bojomu kerja apa, gaji piro? Iku wong tuwa materi. Agamanya dulu yang diperhatikan itu. Agamanya Islam toga, sholatnya pepek toga begitu ya. Dah kita lanjutkan. Akhirnya kemudian Abu Thalhah masuk Islam. Singkat cerita Abu Thalhah meninggal dunia. Setelah itu kemudian kan Ummu Salamah ini menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saat Rasulullah tidur siang yang disebut dengan Qailulah, Ummu Salamah atau Ummu Sulaim ini melihat keringatnya Rasulullah itu banyak bercucuran. Ya. Akhirnya kemudian Ummu Sulaim ini ngambil botol. Yang botol itu bagian atasnya agak lebar. Ternyata botol itu untuk nadai keringatnya Rasulullah. Nadai keringatnya Rasulullah. Dan ternyata keringatnya Rasulullah itu wangi. Dijadikan parfum oleh Ummu Sulaim ini. Wangi keringatnya Rasulullah. Aroma tubuhnya Rasulullah wangi, keringatnya juga
wangi. Nek dibanding dengan kita ya siji, Pak. Keringat kita kan apa? Kecut, ya. Pemane mare kerja karo keringetan druwo panas-panas iki, waya panas tambah kewecut banget kemarin. Keringat Rasulullah wangi. Itu diantara beda-beda perbedaan Rasulullah dengan kita, ya. Sehingga Rasulullah itu memang berbeda dengan kita, ya. Nek manusia biasa sama dengan kita, tapi ada perbedaan yang sangat banyak antara kita dengan Rasulullah. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan, selama ini kan kita tahu informasi dan mendapatkan informasi Nabi Yusuf itu nabi yang paling ganteng. Tapi ada ulama yang kemudian punya pendapat gantengnya Nabi Yusuf itu jek separuh gantengnya Rasulullah. Ganteng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya lebih setuju ulama yang menyebutkan Rasulullah itu paling ganteng. Ganteng Pak Rasulullah. Muga-muga kula lan panjenengan sami benjing dikempalaken oleh Allah dengan Rasulullah di surga. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita awali tentang makna beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dari mulai lahirnya Rasulullah. Yang saat lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang diiringi dengan peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Yang peristiwa-peristiwa luar biasa ini diantaranya menunjukkan penjagaan Allah, kemuliaan dari Allah yang diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan sebutkan 6. Yang 3 itu dikuatkan oleh Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Tepang jenengan kali Syekh Sofiur Rahman Mubarakfuri. Itu loh penulis lomba penulisan sejarah Nabi internasional tingkat dunia yang mengadakan itu Robito Alam Al-Islami, ya. Sudah lama lomba ini. Yang ikuti itu para ulama, para kiai, para ustadz level dunia, ya. Dan kitabnya Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri ini dinobatkan nomor 1 dalam penulisan sejarah hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitabnya judulnya Rohikul Maktum, ya. Lah, di antara peristiwa-peristiwa besar yang mengiringi lahirnya Rasulullah, yang pertama, ya, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, ada api abadi yang dipuji, yang disembah oleh orang-orang Majusi. Konon api itu menyala lebih dari 1000 tahun lamanya, tidak pernah padam. Meskipun api itu berada di tempat terbuka, ada hujan yang sangat deras, ada angin yang luar biasa, tidak pernah padam. Tapi saat lahirnya Nabi, tiba-tiba api itu menjadi padam. Plus, sehingga pemuka agama Majusi itu podo bertakon-takon Bapak Ibu, iki ono opo iki? Nggak ngerti kalau Muhammad itu lahir. Yang kedua, saat lahirnya Nabi, Ibunda Aminah, yakni Ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah Rasulullah dilahirkan itu, Ibunda Aminah ini memberi satu kesaksian. Setelah bayiku lahir, aku melihat ada cahaya yang keluar dari jalan bayi. Cahaya itu kuat dan terang benderang. Di dalam cahaya itu aku melihat istana-istana yang ada di negeri-negeri Syam secara jelas. Ya, ada juga yang mengistilahkan cahaya itu begitu terang dan kuat sampai menjangkau istana-istana yang ada di Syam. Pada saat itu
Ibunda Aminah melahirkan Nabi itu di Mekah. Cahaya itu tembus ke negeri Sam. Sam hari ini meliputi 4 negara, Bapak Ibu. 1 Palestina, 2 Suriah, 3 Yordania, 4 Lebanon. Palestina, Suriah, Yordania, Lebanon. Ini dulu Biladus Sam jadi 1. Dijajah oleh Inggris, dipecah belah menjadi 4. Ya, dipecah belah menjadi 4. Sampai ke sana wajah Rasulullah, cahaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian peristiwa yang ketiga, saat lahirnya Nabi ada 14 balkon. Yang balkon itu sejenis istana yang megah dan kuat, dekat dengan wilayah Persia. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba kemudian runtuh dan roboh. Yang keempat, saat lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beberapa gereja yang ada di Buhaira, dekat dengan istana-istana yang ada di Romawi. Romawi, jenengan Sumeraptan pundi sak menika? Romawi itu Eropa, Pak, sekarang itu. Ya kulone Bojonegoro rada ado didik. Gereja-gereja yang ada di dekat istana-istana Romawi ini juga tiba-tiba runtuh. Ini juga membuat para pendeta itu bertakon-takon, iki ono apa iki? Saat lahirnya Nabi juga disebutkan dalam ahli sejarah itu Mekah ada gempa. Yang gempa itu kemudian meruntuhkan patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah. Sebelum terjadi Fathu Mekah 8 Hijriah itu kan Ka'bah itu penuh dengan patung-patung yang dipuja oleh orang-orang kafir jahiliyah. Bahkan ada yang menyebut 360-an patung yang ada di sekitar Ka'bah itu. Itu juga runtuh. Kemudian yang keenam, ini yang paling terkenal, saat lahirnya Nabi itu datanglah pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha dari negara Yaman. Agamanya Raja Abraha ini Nasrani. Ia ingin kemudian menghancurkan Ka'bah itu. Karena dia sebelumnya Raja Abraha ini memang ini raja yang curang, zalim, brutal, medeni wong. Ya. Dia jadi pemimpin di Yaman saat itu dengan membunuh temannya sendiri, namanya Arya. Ya. Cara mendapatkan kepemimpinan nggak gena terus modelnya. Raja Abraha loh Pak ya. Ya. Nah, saat gajah-gajah Abraha yang saat itu menurut Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir saat menafsirkan Quran surat Al-Fil, ya, itu salah satu gajahnya itu dinamai Mahmud, Pak. Ada yang namanya Mahmud di sini. Ini ono ya gak apa-apa, Pak. Mahmud itu artinya apik. Orang yang terpuji, ya. Cuma gajahnya Abraha ketika itu mbola apa kok dijenengi Mahmud gitu loh, Pak ya. Mungkin gajah itu nurut, ya. Ketika belum sampai ke Ka'bah, mendekati wilayah Akmas, Mekah. Tiba-tiba Abraha ini memerintahkan prajuritnya untuk kemudian merampasi binatang ternaknya para penduduk Mekah. Ya. Jadi binatang ternak seperti kuda, seperti unta itu diwambili sama prajuritnya Abraha. Dan ternyata di antara binatang ternak yang dirampas oleh prajurit-prajuritnya Abraha, ini unta miliknya kakeknya Rasulullah, yakni Abdul Muthalib. Bahkan jumlahnya banyak, 200. Ya, 200 unta ketika itu. Lah ketika Abraha mau masuk ke wilayah Ka'bah itu, Abraha ini melihat Abdul Muthalib. Ternyata Abdul Muthalib itu Masya Allah
pemimpin kabilah Quraisy yang sangat berwibawa, gagah, dhuwur, ganteng. Memang nasabnya Nabi Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdul Manaf sampai ke atas, ya. Itu manusia-manusia ini terbaik pada zamannya. Ya. Jadi terbaik pada zamannya. Rata-rata akhlaknya juga bagus. Ya. Ketika Abraham melihat Abdul Muthalib ini, Bapak Ibu, dia hasilnya itu segan. Kok ono wong gagah, ganteng yang ngono kadek dihormati oleh kaumnya. Sehingga Abraham ini sampai kemudian turun dari kendaraannya. Duduk di atas permadani di dekat kakeknya Rasulullah Abdul Muthalib ini. Kemudian saat itu ngobrol. Di antara obrolannya Abdul Muthalib, ini saya bahasakan ya. Wahai Abraham, kembalikan untaku yang dirampas oleh kaummu, oleh prajuritmu. Kaget ini Raja Abraham. Bilang begini Raja Abraham, ini saya bahasakan. Wahai Abdul Muthalib, saya datang ke sini itu akan menghancurkan Ka'bah. Tempat ibadah yang engkau muliakan dan dimuliakan oleh kaummu. Saya itu sebenarnya segan kepada kamu itu. Tapi keseganan saya ini menjadi pudar ketika yang kamu tanyakan itu urusan remeh-temeh onta. Padahal yang saya datang ke sini itu akan menghancurkan Ka'bah, tempat ibadahmu dan juga ibadah yang diagungkan oleh nenek moyang kamu. Kok awakmu kok takut dunya iku lho. Ini saya bahasakan, Pak. Tapi Abraham gak ngono ya. Abraham karo aku ya cek ganteng aku ya. Bahasane cek santun aku. Serius ini ya. Lah akhirnya Abdul Muthalib mengatakan begini. Ka'bah itu punya pemilik. Saya tidak memiliki Ka'bah itu. Ka'bah itu miliknya Allah. Allah sendiri nanti yang akan menjaga Ka'bah. Lah ontaku yang dirampas oleh prajurit-prajuritmu itu ontaku sendiri. Aku yang kemudian apa itu namanya berkewajiban untuk menjaga dan melindungi onta tersebut. Nah, akhirnya kemudian menang ini Abraham. Tapi dia tetap ingin menghancurkan Ka'bah. Saat prosesi penghancuran Ka'bah itu mau dimulai, tiba-tiba ada salah satu dari penduduk kota Mekah itu yang mendekati gajah itu. Tapi tidak disebut di dalam tafsir itu pawang gajah, mbok nggak disebut. Pokoknya mendekati gajah itu, mbisiki ke telinganya gajah itu. Nek saya bahasakan begini, awakmu ojo gelem nek dijak ngajurno Ka'bah. Ojo gelem temenan, ya. Bali ana ngone Yaman begitu. Dan subhanallah, tabaraka rahman, biidznillah gajah itu nurut Bapak Ibu. Di setiap gajah itu dihalau, dipecut untuk kemudian menuju ke Ka'bah. Yang maunya untuk menghancurkan Ka'bah, justru gajah itu malah duduk. Dipecuti berkali-kali tetap tidak mau berdiri. Sampai kemudian kepalanya dipalu, tetap tidak mau berdiri. Tapi ketika gajah itu mau dihalau ke selain arah ke Ka'bah, apalagi ke Yaman, gajah itu langsung cerekal berdiri. Tapi tetap tidak membuat Abraham ini sadar dan pasukan-pasukan itu sadar. Yang pada klimaknya pasukan bergajah itu kemudian dihancurkan Allah sendiri dengan diutusnya burung yang dikenal dengan ababil membawa sijil, dan akhirnya pasukan bergajah itu modar semuanya, bongko kabeh. Termasuk Abraham rontok, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari 6 peristiwa yang mengiringi lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini memberikan satu ibro dan pemantapan iman kepada kita yang sebenarnya luar biasa. Apa itu diantaranya? Yang pertama, bahwasanya itu adalah merupakan kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada calon nabinya, yang dalam konsep akidah disebut irhas.
Sehingga Nabi Muhammad itu sejak awal dijaga oleh Allah. Bahkan tidak hanya sejak awal, saat beliau itu remaja, saat pemuda, saat dewasa, saat menjadi suami, saat menjadi pemimpin kepala negara, sampai beliau meninggal dunia itu dijaga oleh Allah. Jasadnya Nabi itu utuh. Jasadnya Nabi itu utuh. Bumi dan cacing diharamkan oleh Allah untuk memakan jasadnya Rasulullah SAW. Bahkan termasuk seluruh jasadnya Nabi dan Rasul. Bekne sampean gak percaya sama yang nang Madinah. Nek wani sampean bongkar kuburane Nabi. Bekne pengen buktekno omongane Suwito ngono misale ya. Panek sampean gak dituangkep karo laskar ya. Tapi Rasulullah menyebutkan bahwasanya memang Allah mengharamkan bumi dan cacing untuk memakan jasadnya para nabi dan para rasul, apalagi jasadnya Rasulullah. Jadi dijaga oleh Allah, dijaga sejak awal. Sehingga kalau di beberapa tahun yang lalu kita mendapatkan satu narasi-narasi jahat, ya, saya tidak bermaksud untuk mengorek-ngorek yang sudah lewat ya, tapi ini perlu diluruskan benar, ya. Kan ada narasi jahat itu Muhammad ini yatim piatu, gak keramut, kan ngono ya. Nah itu kemudian ditafsirkan secara liar, Muhammad nek saiki ngono ya rembes, umbelen barang kan ngono. Ini jelas salah ini. Bahkan ini termasuk delik penistaan kepada Rasulullah. Bagaimana mungkin sebagai calon nabi, calon rasul, tidak hanya nabi dan rasul, Imamul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan seluruh para rasul, Sayyidul Anam, Imamul Muttaqin wal Mujahidin, kemudian tidak dijaga oleh Allah. Tidak mungkin. Kita beri analogi sederhana. Calon raja Inggris, ya, yang akan memimpin Inggris, saat kemudian makne meteng misalnya ya, maksudnya itu loh Pak, yang ini first lady-nya Inggris loh, hamil, itu kan jelas dijaga karena yang dikandung ini calon raja Inggris. Pirose luasnya negara Inggris dibandingkan Jawa Timur, Jawa Tengah ngono, luas Jawa Timur, Jawa Tengah mak ketok ya. Mau sampean geleki dhewe. Pokoknya Inggris itu calon raja Inggris saja dijaga sejak mungkin kehamilannya sampai kemudian lahir, sampai perawatan bayi remaja itu dijaga hanya karena dia calon raja Inggris. Sing jelas Inggris dengan Indonesia jek luas Indonesia. Itu aja dijaga kok. Apalagi ini calon nabi, calon rasul. Adapun masalah Nabi memelihara kambing yang dalam bahasa kita angon wedus, ini juga bukan by accident, bukan karena faktor kebetulan, bukan, tapi ini by design, ini berdasarkan ilmu dan hikmahnya Allah. Karena menurut para ahli sirah nabawiyah, hampir seluruh nabi, hampir seluruh rasul itu memelihara kambing. Hampir seluruh nabi dan rasul itu memelihara kambing, Bapak Ibu. Nabi Musa saja sebelum menikah dengan putrinya Nabi Syu'aib, maharnya itu angon wedhus 7 tahun. Gelem sampean ngono modele. Ya. Kalau disempurnakan 3 tahun, total 10 tahun, putrinya Nabi Syu'aib jadi istrinya Nabi Musa, sekaligus kambing-kambing yang dipelihara itu akan jadi miliknya Nabi Musa. Kan disebutkan dalam ayat itu. Ya. Lah apa hikmah Allah? Kenapa hampir seluruh nabi, seluruh rasul itu memelihara kambing? Ternyata wallahu alam bisawab, ini cara Allah untuk membekali para nabi dan para rasul agar nabi dan rasul itu punya kesabaran yang berlapis-lapis, kesabaran yang berlipat ganda, karena akan menghadapi umat yang umatnya itu beraneka ragam sifat dan karakternya. Ono umat sing bauling,
wangel tuturane, ya. Nawakal. Biar Nabi itu punya kesabaran yang berlapis-lapis. Coba misalnya Nabi tidak punya kesabaran yang berlapis-lapis, ndelok umatin dugal jek 1 tahun 2 tahun dadi Nabi wis langsung ndonga hancurkan ya Allah, ngono kira-kira. Men gak mudar kabeh umatnya. Nek Nabi Nuh alaihissalam, ya Nabi Nuh alaihissalam itu sampai dalam Quran surat Nuh di bagian agak terakhir itu kenapa kok sampai berdoa Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka ing tadharhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara, ya. Wahai Allah, jangan engkau sisakan satu pun orang-orang kafir di muka bumi ini. Karena sesungguhnya ketika engkau sisakan satu pun dari orang kafir di muka bumi ini, ia tidak beranak pinak kecuali fajir dan kafaro, kecuali pendosa dan orang kafir. Ini bukan berarti Nabi Nuh itu enggak sabar, tapi ini sudah puncak daripada kesabaran. Dakwanya Nabi Nuh itu 950 tahun lebih, Pak. Ngonoku enggak banyak pengikutnya. Ada yang menyebut pengikutnya tidak lebih dari 40. Coro saiki aranane followernya Nabi Nuh gak ono 40. Ya. Lah, ini istilah sekarang, ya. Itu sudah puncak kesabaran, sudah sabar Nabi Nuh itu mendakwainya, menasihati kaumnya, akhirnya kok tetap nantang. Rata-rata kaumnya itu kan nantang, ya. Endi ada pecol kono yang dongo ngono, ya. Dan itu sudah disabari dan ternyata kok tetap begitu, akhirnya kemudian muncul doa itu. Nah, jadi ini diantara hikmah kenapa Nabi dan Rasul rata-rata memelihara kambing, biar punya bekal kesabaran yang berlipat ganda, sehingga ada di antara para Nabi dan para Rasul itu kelompok ulul azmi, kan begitu. Sehingga bapak-bapak misalnya jenengan kagungan istri kok gak sabaran Pak, ngamuan, jenengan tuh kok wedhus Pak, jangan wedhus, cek sabar. Ibu-ibu jenengan kagungan suami kok ngamuan Bu, jenengan tumbasaken mendo, jangan wedhus, cek sabar dia, sabar. Soalnya wong ngamuan iku mlebu surga. Nek gak tobat dari kengamuannya. Nek ngamuan itu terjaga sampai kemudian pada hal-hal dia sampai mendolimi dirinya dan juga orang lain, wong mlebu surga dalam kondisi ngamuan ngono kan mecahi sembarang kok Pak lah. Untuk surga. Sehingga Nabi pernah dimintai nasihat oleh salah seorang sahabat. Ya. Padahal sahabat itu Nabi melihatnya sholat wajib 5 waktu sudah ia kerjakan secara bagus dengan berjamaah, tahajudnya bagus, puasanya bagus, ya, sama orang tuanya bagus. Kekurangannya dia itu ngamuan. Ketika sahabat itu minta nasihat Rasulullah, Rasulullah menasihati hanya begini, la taghdab falakal jannah. Awakmu iku ojo ngamuan, maka bagimu itu surga. Sehingga ini nek iso dhewek iku ojo ngamuan. Kecuali kalau hak Allah dirampas, hak Rasul dirampas. Tapi ini kaitannya urusan-urusan kaitannya dunia, kita berusaha untuk menanamkan pada diri kita sabar. Lah, poin yang kedua, jika tadi cahaya yang keluar dari jalan bayinya Nabi Muhammad itu sampai terang benderang dan kemudian menggambarkan istana-istana yang ada di Syam, padahal istana-istana yang ada di Syam ketika itu masih dikuasai oleh orang-orang kafir. Para ahli sirah nabawiyah menyebut di antara tafsirannya adalah cahaya dan dakwah Nabi akan tembus ke wilayah Syam. Dan ternyata benar, ya, dan ternyata benar. Syam, Palestina pernah ditaklukkan dan dikuasai oleh umat Islam pada zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya.
Bahkan tidak hanya wilayah Syam, saat terjadi Fathu Mekah 8 Hijriah itu, setelah itu Rasulullah memberi surat kepada Raja Yaman, Raja Oman, Raja Persia, Raja Romawi, yang kemudian kepemimpinan Rasulullah itu dilanjutkan pada Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ridwanullahi alaihim ajmain. Setelah itu dilanjutkan pada masa dinasti Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah. Kurang lebih kalau dihitung mulai Abu Bakar sampai terakhir dinasti Utsmaniyah yang saat itu berpusat di Turki, ada 104 khalifah. Saat itu cahaya dakwah Islam itu menembus ujung utara ke ujung selatan, kemudian timur ke barat. Ya, bahkan separuh dunia ini Bapak Ibu, ini pernah dikuasai dan dikendalikan oleh sistem pemerintahan Islam. Separuh dunia. Dalam durasi waktu yang paling lama, 1335 tahun, 13 abad lebih. Umat Islam pernah mengendalikan dunia ini. Umat Islam ini bangsa besar. Ya. Saat zaman keemasannya itu Bapak Ibu, ya, umat Islam ini jadi sentral peradaban dunia. Sentral peradaban dunia. Sehingga kemudian kita kenal ada pakar astronomi dari Islam yang namanya Ibnu Haytham. Kita kenal ada pakar penjelajah dunia, penemu benua Amerika yang namanya Ibnu Battuta. Ternyata yang menemukan benua Amerika itu bukan Columbus. Kita di sejarah itu dibujui, jadi Columbus. Padahal jauh sebelum Columbus itu ada Ibnu Battuta, sang penjelajah dunia. Ada pakar matematika yang namanya Al-Khwarizmi dan Al-Jabbar. Ada pakar kedokteran yang namanya Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina, ya. Bahkan termasuk munculnya teori geosentris dan heliosentris yang dikembangkan oleh Galileo, diteruskan oleh Kopernikus, itu ternyata berasal dari teorinya Imam Al-Ghazali ketika ia merumuskan hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Tapi tidak disebut, iku lho curange wong kafir. Pakar-pakar sejarah kita mengatakan orang-orang kafir barat itu, orang-orang Eropa yang hari-hari ini menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mereka tidak akan bisa kemudian meraih kejayaan ilmu pengetahuan dan teknologi kecuali mereka terlebih dahulu menerjemahkan kitab-kitab ulama-ulama Islam yang berbahasa Arab itu ke dalam bahasa Latin. Tapi sayangnya tidak disebutkan pengarangnya. Padahal itu yang mengarang orang Islam. Jadi kita itu hasilnya hebat Bapak Ibu. Hebat banget. Sehingga dari sini diantaranya kenapa ada seorang penulis kafir non muslim namanya Michael Eichhardt, ya. Kenal jenengan? Michael Eichhardt. Dia kalau nggak salah agamanya Kristen, bu Kristen Ortodok, bu Protestan, bu Katolik. Dia mengarang satu buku, ya, dan buku ini terkenal, terlaris, diterjemahkan puluhan bahkan ratusan bahasa. Judul awalnya itu The 100 of Ranking in the Most Influential Person in History, ya. 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Yang buku ini ketika menulis Michael Eichhardt ini mengadakan riset dan survei lebih dari 25 tahun lamanya. Dia padahal penulis kafir menempatkan Muhammad SAW di ranking yang pertama. Ketika diprotes oleh orang Yahudi, diprotes orang Nasrani, diprotes oleh orang-orang yang memuja sekularisme, kapitalisme, inklusivisme. Kenapa kok kamu tidak menempatkan Isaac Newton, Benjamin Franklin, James Watt atau Isa Yesus Kristus itu di ranking pertama? Kenapa kamu menempatkan Muhammad? Apa jawabannya Michael Eichhardt? Nek saya bahasakan begini. Kau niku aja ngawur.
Aku nulis ngene iki gak sembarangan. Aku nulis iki pakai riset dan survei. Lebih dari 25 tahun lamanya. Satu buku, tapi riset dan surveinya itu mengumpulkan referensi, mengumpulkan manuskrip kuno dan berbagai macam data dan fakta yang akurat dan otentik. Kemudian akhirnya disimpulkan Muhammadlah yang ranking pertama, manusia yang paling berpengaruh di dunia ini. Bayangkan dalam rentang waktu 23 tahun lamanya, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Biidznillahi azza wa jalla, Nabi Muhammad itu sanggup menyulap peradaban. Dari awalnya peradaban yang tidak begitu diperhatikan dalam percaturan global. Lebih dulu peradaban Yunani, lebih dulu peradaban Persia, lebih dulu peradaban Romawi. Akan tetapi kemudian naik menjadi peradaban yang luar biasa. Ini hasil dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan akhirnya negara-negara adidaya ketika itu kan tumbang Bapak Ibu. Romawi tumbang, Persia tumbang, Yunani tumbang, Bizantium tumbang semuanya. Tidak sekedar tumbang, digantikan dengan peradaban Islam. Dan ini diantaranya adalah karya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah dari sini semakin memantapkan iman kita kepada Rasulullah. Paling tidak Bapak Ibu, ada 8 tuntutan ketika kita menahbiskan diri kita bahwa kita itu beriman kepada Rasulullah dengan lafaz asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ada 8 tuntutan. Yang pertama, kita mesti harus kemudian meyakini bahwasanya risalah Nabi Muhammad itu risalah amah, risalah umum, ya, untuk manusia dan jin. Diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Jika nabi-nabi sebelumnya untuk wilayah tertentu, kaum tertentu, bangsa tertentu, sehingga kita kenal ada yang khusus untuk kaum Ad, ada yang khusus untuk kaum Samud, ada khusus untuk kaum Madian, di penduduk Madian itu ada khusus untuk kaum Bani Israel. Sehingga misalnya ketika taruhlah Nabi Syu'aib diutus, Nabi Nuh diutus, orang Indonesia misalnya sudah ada yang hidup, gak wajib beriman kepada Nabi Nuh karena tinggalnya di Indonesia. Beda dengan Nabi Muhammad ini. Nabi Muhammad diutus itu untuk bangsa Arab dan non Arab. Risalah amah untuk manusia dan juga jin. Itu ditegaskan Allah dalam Quran surat Saba ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kafatal linnas basyira wa nadhira walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Dan tidaklah kami Allah mengutus engkau wahai Muhammad illa kafatal linnas, kecuali untuk seluruh manusia. Basyira wa nadhira, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pembawa peringatan. Akan tetapi banyak manusia yang tidak mengetahui. Sehingga nuwun sewu ibu-ibu jenengan aja percaya omongane wong-wong sing gombal mukia. Sing menyebut, "Oh, jilbab ini hanya khusus untuk orang Arab. Nih di Indonesia enggak cocok, enggak relevan," jadinya ya. Ini berarti mengkerdilkan risalah Nabi Muhammad. Karena jilbab itu syariat, kewajiban memakai jilbab seperti kewajiban melaksanakan sholat, itu berdasarkan Quran, berdasarkan hadis, berdasarkan ijma. Bisa jenengan cek nanti. Quran surat Al-Ahzab ayat 59, An-Nur ayat 31. Kemudian hadis-hadis Nabi jumlahnya banyak, ada Muslim, ada Abu Daud, ada Nasai, yang di situ muara dan orientasinya jilbab itu, berbusana muslimah itu hukumnya wajib. Ojo sampai ono pengajian, ibu-ibu pengajian sing ngikuti pengajian do akad pagi ini ngeterno anake sing wedok iku dijilbabi brukut begitu.
Terus makne dhewe you can sian. Iku enggak genah ngoten niku. Sing wajib berjilbab iku makne. Nek cek cilik ngono durung wajib asline. Wong kewajiban berjilbab itu ketika hadat, ketika wanita itu keluar darah haid atau akil balik. Ono ya Pak, ngono iku. Ngeterno anake TK. Anake iku dijilbabi brukut ngono, makne uga. Nek kene insyaallah gak ono. Nek misale ono ya segera istighfar dan bertaubat. Jadi risalah Nabi Muhammad ini umum. Termasuk dalam risalah al-Islam itu aslinya termasuk hukum-hukum Islam itu Bapak Ibu. Ya. Jadi hukum-hukum Islam itu ya yang paling sesuai dengan fitrah manusia, sholihun likulli makanin wa zamanin, relevan di setiap tempat dan waktu. Jangan kemudian kita lata mengatakan hukum potong tangan itu hanya cocoknya di zaman unta, zaman biyen saiki gak cocok. Nah ini berarti jenengan gak beriman kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah, risalah amah, risalah yang bersifat umum. Bahkan ada ayat yang terkenal itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang kedua, beriman kepada Rasulullah menuntut kita ya untuk meyakini bahwa Nabi Muhammad itu penutup seluruh para nabi dan para rasul. Dalilnya ada pada Quran surat Al-Ahzab ayat 40. Ya. Maka Muhammadun aba ahadim mirijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Al-ayah au kama qala. Muhammad itu tidaklah menjadi bapak salah satu di antara kalian, akan tetapi ia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Ini perlu kita tegaskan Bapak Ibu, bahwa tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau ada orang Islam punya keyakinan setelah Nabi Muhammad ada nabi lagi, itu dihukumi murtad. Dihukumi murtad, dihukumi keluar dari Islam. Ya. Karena bahaya ini kalau sampai dia punya keyakinan ada nabi setelah Nabi Muhammad, ya. Ini ada pertamanya enggak bahaya, bahaya banget. Karena itu merusak Islam dari dasar. Jika kita tidak setuju, misalnya ada dokter palsu, kita enggak setuju. Ada polisi palsu, kita enggak setuju. Ada hakim palsu, kita enggak setuju. Ada menteri palsu, kita enggak setuju. Ada presiden palsu, kita juga tidak setuju. Kita pasti tidak setuju hal seperti itu. Tapi ketika ada nabi palsu, kita wajib untuk tidak setuju. Ya, kenapa? Karena ini bahaya dunia akhirat. Kalau ada nabi baru lagi, ini berarti nanti ada syariat baru lagi. Ada tuntunan wudhu yang baru, tuntunan sholat yang baru, tuntunan ilmu waris yang baru, tuntunan nikah yang baru, dan ini merusak Islam dari dasarnya, sangat membahayakan. Dan di akhir zaman Rasulullah memberikan wanti-wanti Bapak Ibu, ya. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna salasun kulluhum yas'umu annahu nabiyyun. Ya. Kelak akan ada di kalangan umatku 30 pendusta. Yang 30 ini, angka 30 ini bukan kok pembatasan, maksudnya banyak pendusta. Kulluhum yas'umu annahu nabi, ya, annahum nabi, ya. Kulluhum yas'umu annahu nabiyyun. Semuanya itu memproklamirkan dirinya bahwasanya dia adalah nabi, ya. Padahal Nabi SAW menyebutkan wa ana khotamun nabiyyin, sedangkan aku adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Kita ini kaget Bapak Ibu. Kenapa di Indonesia ini pernah ditemukan satu data, ya, bahkan diungkap juga oleh koran Jawa Pos, sudah lama itu. Ada sekitar 350-an aliran sesat yang semuanya itu dinisbatkan kepada Islam, ya. Dan rata-rata itu kemudian pelopornya itu ngaku-ngaku menjadi nabi.
Mudah-mudahan segera diproses, dituang ke PKB. Soalnya ini biar prasangka-prasangka seperti ada yang berprasangka kok ada kesan ya aliran-aliran sesat itu dibiarkan dan dipelihara oleh pihak-pihak tertentu. Ada yang kemudian menarasikan begitu, ya. Kenapa? Khawatir mungkin nanti Islam bangkit dari Indonesia karena mayoritas terbesar, penduduk terbesar sedunia ini yang paling banyak itu adalah umat Islam. Ada akhirnya kemudian ketika kasus-kasus penistaan agama khususnya ke Islam tidak segera diproses itu khawatir jangan-jangan ini dijadikan satu amunisi untuk mengadu domba Islam. Ini bahaya ketika kemudian ada orang yang mengaku nabi dibiarkan akhirnya banyak menyesatkan manusia. Saya kok yakin misalnya Raden Dimas Kanjeng Taat pribadi itu enggak segera ditangkep ya, kira-kira yang ngaku jadi nabi barang, Pak. Padahal dia baru bisa menggandakan uang dalam tanda kutip. Dan dia bisa menggandakan bojo. Enggak tambah bingung sampean. Tapi ana ta wong Bojonegoro sing jadi pengikuti Kanjeng Dimas Taat pribadi. Ka ana Pak ya? Alhamdulillah nih ka ana. Raden Dimas Kanjeng Taat pribadi bisa begitu saja. Cukup banyak ya pengikutnya. Apa maneh kok nek dajal teko begitu loh Pak. Ya, ini bahayanya luar biasa. Yang ketiga, ya, ketika kita itu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita wajib untuk meyakini bahwa Nabi Muhammad itu tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ya, baik saat beliau itu masih hidup, apalagi ketika beliau itu sudah meninggal dunia, kecuali perkara gaib itu telah diterangkan oleh Allah kepada beliau. Kan disebutkan di dalam sebuah ayat, maaf, saya agak lupa. Intinya begini, ya. Tidak ada seorang pun yang di langit maupun di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita meyakini Nabi itu mengagungkannya melebihi batas yang diperbolehkan oleh syariat sampai kemudian mensejajarkan Nabi Muhammad itu dengan Allah dalam hal masalah pengaturan dunia. Itu namanya hulu. Hulu itu berlebih-lebihan dan melampaui batas di dalam mengagungkan Rasulullah. Itu tidak boleh. Tidak boleh hulu, tidak boleh tafrid. Yang keempat, mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuntut kita untuk mencintai Rasulullah. Wajib itu cinta kepada Rasulullah, Bapak Ibu. Hukumnya wajib, ya. Hukumnya wajib. Jadi cinta kepada Rasulullah itu jadi prinsip akidah, prinsip iman. Sehingga ketika misalnya ada fenomena Rasulullah itu dihina, dinista, kita wajib marah. Kita wajib marah. Kalau misalnya kita mendengar Rasulullah marwahnya dihina, kehormatannya dinista, kita kok ndelem ayem-ayem adem kaya gak ono apa-apa, kita kemudian ndak benci kepada orang-orang yang menghina Rasulullah, ketahuilah iman kita itu error. Rusak iman kita itu. Wong Rasulullah menyebut, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi miwalidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Iman salah seorang di antara kalian tidak akan sempurna sehingga aku, kata Rasulullah, yang paling dicintainya dibandingkan cintanya kepada orang tuanya, cintanya kepada anaknya, dan cintanya kepada seluruh manusia. Jadi ini cinta kepada Rasulullah itu hukumnya wajib. Kalau misalnya ada umat Islam marah sampai demo kemudian nuntut supaya yang menista Rasulullah segera diproses hukum, jangan kemudian kita katakan, oh itu kelompok umat yang sumbu pendek, itu ngamuan. Wah, salah kalau kita katakan gitu. Justru dalam hal seperti itu kita wajib ngamuk dan kita wajib marah. Ya, tapi ngamuknya ya tetap prosedur, Pak, ya. Dalam arti kita marah ketika Rasulullah itu dihina, itu ekspresi cinta.
Jadi cinta kepada Rasulullah tidak ada kaitannya dengan radikalisme, tidak ada kaitannya dengan Islam garis keras, tidak ada. Itu bagian dari prinsip iman, prinsip akidah. Singkat, masih 4 lagi ya. Yang kelima, tasdiquhu fima akhbaro, membenarkan seluruh berita yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, ya, ta'atuhu fima amaro, ya, melaksanakan seluruh yang diperintahkan oleh Rasulullah. Perintah Rasulullah itu ada yang statusnya wajib, ada yang statusnya sunnah. Kemudian yang ketujuh, ya, ijtinabu manaha anhu, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Rasulullah. Sedangkan yang dilarang Rasulullah itu ada yang haram, ada yang makruh. Kemudian yang kedelapan, alla na'budallaha illa bima syara'a, kita tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 8 tuntutan ini. Eling Pak ya. Nah, nek mboten eling nanti bisa lihat YouTube ini. Jangan lupa like, subscribe, share and comment ya. Biar kemudian ini bisa dinikmati oleh generasi selanjutnya dan jadi amal soleh kita semuanya. Allahumma amin. Insya Allah kalau kita mewujudkan 8 tuntutan ini, insya Allah kita layak dan pantas untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon Pak, saya ngikuti panitia, tidak boleh lebih dari 1 jam. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa-apa yang benar yang saya sampaikan, saya yakin datangnya dari Allah. Jika ada yang salah, saya istighfar kepada Allah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.